Okay, in our previous meeting, we have discussed about some formulas in jumlahan dan selisih sudut trigonometri. Apa aja formulanya? Can you repeat it for me? Repeat them for me. We have. Apa ini tulisannya? Kok jelek banget tulisanmu? Tulisannya sin A plus B equal to Sin A cos B. Umi tadi bilang apa di awal? It's okay for you not open your cam, but I need you to open your microphone if I ask you, kan? Sekarang Umi lagi tanya. Coba repeat formula yang udah Umi berikan ke kalian kemarin. Kita punya sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Have you memorized this formula? Yes, Umi. Udah hafal rumus ini? Sudah, Umi. Alhamdulillah, barakallah. Okay, next, sin A minus B. Sin A min B. Sin A cos B min A sin A sin B. and then next cos A plus B Cos A cos B min sin B sin A sin B. Oke, next. Kalau Umi punya A minus B, Cos Cos B B plus sin A sin B. min A sin B. and then last Umi have tan A plus B, Tan A plus B A plus tan B tan A kali tan B, plus ya, plus tan B per dibagi 1 min tan A min tan B. kali tan B. Terus kalau tan A minus B, Tan A tan min A min tan B per tan A satu tan B. oke, here ya. Jadi ini adalah rumus trigonometri yang udah kita pelajarin. Actually, I just need 2 of them. Jadi kalau kalian tanya, Mi, trik biar bisa cepat hafal gimana sih, Mi? Jadi sebenarnya kalau Umi boleh cerita, Umi cuman hafal rumus ini dengan rumus ini. Selain itu Umi nggak hafal. Ya, jadi Umi cuman hafal sin A plus B dengan cos A plus B. Selain itu Umi nggak hafalin. Kenapa? Karena Umi bisa menentukan sin A min B tinggal kita ubah tanda dari sin A plus B dan cos A min B tinggal kita ubah tanda dari cos A plus B. Sedangkan untuk tan kita bisa cari menggunakan sin per cos. Nah, kalau kalian bingung gimana cara nemuin rumus tan itu, kalian bisa baca di modul Umi dijelasin penjabaran ketemu bagaimana tan A plus B itu bisa ketemu rumus tan A plus tan B dibagi 1 min tan A kali tan B. Itu ada di penjabaran di modul. Oke, hari ini dengan langkah yang sama, Umi pengen ngejelasin ke kalian cara nemuin beberapa rumus yang ada di jumlah dan selisih sudut trigonometri untuk mengantisipasi kalau ada orang yang kayak Umi yang nggak bisa ngapal banyak, yang nggak bisa ngehafal rumus banyak, sehingga kita tahu nih asal mula dari rumus ini tuh asalnya dari mana sih, sehingga ketika kita lupa kita bisa recall dengan cari rumus itu menggunakan langkah-langkahnya. Oke? Jadi ini nggak harus nggak harus semua dari kalian paham buat nentuin rumusnya ya, maksudnya cara alur
dapetin rumusnya. Cuman Umi cuma pengen kalian pernah tahu cara dapetin rumus itu. Sehingga nanti ketika mungkin bagi beberapa orang itu sangat membantu untuk ketika menghafal rumusnya gitu. Oke. Perhatikan di sini, siapkan buku catatan kalian. Umi pengen kalian tulis rumus-rumus ini itu di dalam satu halaman. Pertama, kita akan bahas tentang rumus sudut rangkap. Trigonometri sudut rangkap. Oke. Perhatikan di sini. Sudut rangkap itu maksudnya apa, Mi? Sudut rangkap itu maksudnya Umi punya sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Oke, mulai dari sin 2A dulu. Sin 2A itu dapat Umi tuliskan sebagai sin A plus A. Kita tahu ya, A ditambah A itu 2A. Maka Umi punya apa di sini? Rumus dari sin A plus A. Kita punya menggunakan rumus yang ada di biru ini, kotak biru ini, kita punya sin A cos A plus cos A sin A. Kemudian Umi boleh tuliskan seperti ini, sin A cos A, yang di sini sin A cos A, boleh? Jadi cos A sin A-nya Umi rubah jadi sin A cos A, boleh? Boleh enggak? Nilainya Boleh. sama enggak? Cos A sin A dengan sin A cos A? Sama ya nilainya ya, karena dalam bilangan real, perkalian bilangan real itu sifatnya komutatif, 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2, jadi nggak masalah ketika Umi punya cos A sin A, Umi ubah jadi sin A cos A. Maka kita punya hasilnya berapa ini? 2 kali sin A cos A. Berarti sin 2A itu rumusnya apa? Rumusnya adalah 2 kali sin A cos A. Oke, sehingga kita nggak perlu ngafal rumus sin 2A, tapi kita bisa jadi cari tahu rumus sin 2A menggunakan rumus yang udah kita hafal tadi, yaitu sin A plus B. Cara yang sama untuk cos, coba. Sekarang coba jabarin untuk cos. Cos 2A sama dengan apa, Sulihah? Cos Cos A plus A, oke, boleh. Terus cos A plus A berarti sama dengan cos A cos A min cos sin B sin A. sin A sin A, oke. Cos A kali cos A sama dengan cos kuadrat A. Terus sin A kali sin A sama dengan Sin kuadrat A. sin kuadrat. Nah, oke, berarti dari cos 2A kita dapat ini. Is, kok kayak gini sih tulisan Umi? Nah, kita dapat ini. Nah, tapi spesial buat cos 2A, Umi akan tambahkan 2 rumus baru buat nyari cos 2A. Caranya dengan memanfaatkan identitas trigonometri yang paling terkenal yang udah kita buktiin pakai rumus Pitagoras kemarin. Identitas trigonometri yang terkenal yang buktiin pakai rumus Pitagoras kemarin apa? Kita punya sin kuadrat theta ditambah
cos kuadrat theta sama dengan 1. 1. Berarti kalau Umi punya cos kuadrat theta sama dengan apa? 1 dikurangi cos kuadrat theta berarti 1 dikurangi sin Kuadrat theta. Nah, berarti kalau Umi punya cos kuadrat A, Umi punya 1 dikurangi sin kuadrat A. Terus min sin kuadrat A. Maka kita punya 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Sama dengan berapa? 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Oke, ini berarti cos 2A juga boleh dinyatakan sebagai ini. Nah, kemudian Umi punya lagi nih. Ini kan kalau Umi jadiin cosnya ke sin. Kalau Umi jadiin sinnya ke cos, berarti kita punya sama dengan cos kuadrat A, sin kuadrat A-nya diganti cos. Dalam cos, berarti kita punya sin kuadrat A sama dengan 1 minus cos kuadrat Alfa. Sehingga kita punya cos kuadrat A min 1 min plus cos kuadrat A. Sehingga kita punya hasilnya adalah cos kuadrat tambah cos kuadrat. 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Berarti kita punya ada 3 rumus. Boleh pilih salah satu untuk mencari cos 2A. Yaitu cos kuadrat A minus sin kuadrat A, boleh 1 minus 2 sin kuadrat A, boleh 2 cos kuadrat A minus 1. Rumus ini digunakan sesuai kebutuhan. Sampai sini. Any question, please? Aduh, suara Umi hilang. Any question, please? Ini aku belum mengerti dari bagian 1 min sin kuadrat A itu nih. Oh, dari 1 min sin kuadrat A. Oke, dari mana sih Mi asal 1 min sin kuadrat A? Kan Umi punya sin kuadrat. Kan Umi punya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Berarti kalau Umi mau nyatain cos kuadrat A aja sama dengan cos kuadrat theta aja sama dengan apa? Lihat. 1 dikurangi sin kuadrat theta. Terus kalau Umi mau nyatain sin kuadrat theta apa nih? 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, itu kan theta sama theta ya. Kalau Umi tetanya Umi ganti A, berarti Umi punya apa? Cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Berarti cos kuadrat A sama dengan berapa? 1 minus sin kuadrat A. Kemudian sin kuadrat A sama dengan berapa? 1 minus cos kuadrat A. Nah, di sini kan kita punya cos kuadrat A nih. Umi ganti cos kuadrat A-nya jadi 1 minus sin kuadrat A. Sehingga di sini kita punya min sin. Berarti min 1 tambah min 1. Kita punya negatif 2. Berarti kita punya min 2 sin kuadrat A. Nah, kemudian yang ini, yang di bawah ini, itu dari sini. Dari cos ini ke sini. Jadi cos ini, Umi ganti sinnya jadi 1 minus cos kuadrat A. Sehingga Umi punya cos kuadrat A dikurangi 1, cos kuadrat A dikurangi min cos kuadrat A. Maka kita punya min, ini min kali 1 minus 1, ini min kali min, jadi plus. Sehingga kita punya cos kuadrat A dikurangi 1 ditambah cos kuadrat A. Sehingga kita punya cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A 2 cos kuadrat A, kemudian min 1-nya tetap di sini min 1. Terjawab, Yasmin? Ya, Mi udah ngecun. Oke. Other question, please? Nggak ada?
Belum ada, Umi. Belum ada, Umi. So, move on to tangan ya. So, when Umi have tan 2A equal to tan Tan A plus tan A. tan A plus A, sorry, Oh, bukan tan A. Oke, tan A plus A itu sama dengan baru kita punya tan A plus A. tan A dibagi 1 1 minus, min tan A dikali Tan tan A. berarti kita punya tan A plus tan A 2 tan A 1 minus tan A kali tan A, 1 minus Tan tan kuadrat A. kuadrat A. Berarti kita punya ini. Nah, silahkan kalian tulis yang Umi kotakin warna pink ini di buku catatan kalian, di bawah rumus yang tadi, di bawah rumus yang udah kita catat kemarin. Jadi, Umi akan selesaikan dulu semua rumusnya, baru nanti kita latihan soal ya, supaya nanti latihan soalnya udah tahu semua rumusnya, ya. Jadi taruh di satu halaman yang sama aja, supaya kalian mudah nyarinya. Okay, so we will move on to the next formula, and then please, if you have question in this formula, you can ask them now. Because when we move on, I think Umi nggak akan nge-recall formula-formula sebelumnya, oke? Okay? Jadi nggak ada pertanyaan ya untuk sudut rangkap ya, easy ya, insya Allah. Belum ketemu soal nih, semua rumus itu kelihatan mudah ketika kita belum ketemu soal. Teori itu gampang nih. Oke, okay. So Umi will move on to next formula. What is the next formula, Mi? Setelah kita belajar sudut rangkap, Umi will give you some explanation tentang mengubah rumus rumus trigonometri perkalian menjadi penjumlahan. Jadi Umi akan mengubah rumus perkalian menjadi penjumlahan. Perkalian menjadi penjumlahan. Apa-apaan ini? Rumus apa lagi ini? Tenang, rumusnya nggak susah kok. Soalnya yang susah. Oke. Fokus di kotak yang warna biru. Yang Umi kotakin warna biru. Kalau Umi punya sin A cos B ditambah cos A sin B, hasilnya apa? Sin A plus B. Ih, pinter. Sin A plus B. Terus kalau Umi punya sin A cos B dikurangi cos A sin B, hasilnya apa? Sin A min B. Sin A min B. Pinter. Karena tujuan kita mencari bentuk perkalian trigonometri jadi penjumlahan, maka Umi akan mengeliminasi salah satu bentuk ini. Nah, Umi mau eliminasi kosinnya, maka Umi pakai tanda operasinya penjumlahan. Sin A cos B ditambah sin A cos B sama dengan 2 sin A cos B. Sedangkan cos A sin B ditambah negatif cos A min B sama dengan 0. Ya, 0 nggak ditulis, maka Umi punya di sini sin A plus B dikali sin A min B. Sehingga Umi punya di sini, kalau Umi butuh cuma sin A cos B, maka Umi punya setengah dikali sin A plus B, sin A min B. Ditambah, astagfirullah, ini ditambah ya. Salah. Bukan dikali. Jadi makanya Umi sebut di sini dari perkalian, sin A dikali cos B itu bisa dinyatakan dalam bentuk penjumlahan. Penjumlahan apa? Sin A plus B ditambah sin A min B. Maka kita punya
rumus baru di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Umi. Oke, sekarang kalau Umi balik. Umi ganti operasinya sin A cos B ditambah cos A, benar, sin B sama dengan sin A plus B. Kemudian Umi punya sin A cos B dikurang cos A sin B sama dengan sin A minus B. Kemudian Umi pakai operasi pengurangan. Maka yang tereliminasi siapa di sini? Sin A cos B dikurangi sin A cos B sama dengan 0. Kemudian cos A sin B dikurangi min cos A sin B. Maka kita punya 2 kali cos A sin B. B. Kemudian di sini kita punya sin A plus B dikurangi sin A min kami punya cos A sin B sama dengan apa? Setengah dikali sin A plus B dikurangi sin A minus B. Ini asal rumusnya. Oh, berarti kalau tadi sin kali cos, ingat urutannya diperhatikan ya. Sin kali cos itu artinya setengah sin tambah sin. Tapi kalau Umi punya cos kali sin, maka Umi punya setengah sin dikurangi sin. Tapi sinnya sin A plus B dengan sin A min B. Jadi urutan A dan B-nya diperhatikan ya, Salihah. A selalu di sebelah kiri, B selalu di sebelah kanan. Oke, any question please sampai sini? Umi, Tulis yang warna pink aja. Silahkan sampai. apa nih? Kan itu yang dieliminasi yang mananya, Mi? Yang dieliminasi. Iya. Ini. Yang ini. Oh, oke, Mi. Jazakallahu khair, Mi. Wa jazakumullah khair, Salihah. Jadi yang Umi nolkan itu berarti variabel yang Umi eliminasi ya. Yang Umi ubah jadi 0, kayak yang di atas cos A sin B ditambah negatif cos A sin B kan jadinya 0, berarti dia yang dieliminasi. Oke. Yang ditulis yang warna pink aja nggak apa-apa, yang kotakin warna pink ditulis di satu lembar yang satu halaman yang sama dengan rumus-rumus sebelumnya supaya lebih mudah diingat. Can we move on now? Bentar, Mi. Belum, Umi. Oke, belum ya. If any other question. So, sekarang ke bentuk cos kali cos, sin kali sin. Kayak mana ya bentuk penjumlahan dari cos atau sin ini? Nah, kita punya, sorry, Umi salah warna. Mau ganti warna dulu. Nah, biru. Oke. Cos A, cos B, minus sin A, sin B itu sama dengan apa? Cos A plus B. Kemudian cos A, cos B plus sin A, sin B sama dengan apa? Cos A min B. Cos A min B. Kemudian kita eliminasi apa? Kalau pakai penjumlahan, yang dieliminasi yang mana? Yang
Ini kanan. Sin A sin B dengan negatif sin A sin B, ya kan? Ya, Mi. Negatif sin A sin B ditambah sin A sin B. Maka kita punya 2 kali cos A cos B itu sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Kemudian kalau Umi punya cos A cos B berarti hasilnya setengah Cos A plus B A plus B ditambah cos A. tambah cos A min B. Oke, ini kita punya rumus selanjutnya. Easy kan buat nemuin rumusnya, jadi kalian nggak harus hafal rumus ini. Kalian bisa ambil dari rumus yang Umi checklist tadi. Kemudian Umi punya selanjutnya. Kalau Umi punya sin-sin gimana, Mi? Dinyatakan dalam penjumlahan. Kita punya cos A cos B min sin A sin B. Kemudian cos A cos B plus sin A sin B. Yang ini cos A plus B, yang ini cos A min B. Sekarang kita kurangi. Maka mana yang tereliminasi? Kalau dikurang? Ini dikurang ini. Tereliminasi ya. Ya, Mi. Kemudian kita punya min sin A sin B dikurangi sin A sin B. Kita punya 2 sin A sin sama dengan cos A plus B A plus B min cos A A min. min B. Maka kita punya sin A sin B sama dengan apa? Min setengah cos A plus B min A. cos A min B. Ada di buku kalian? Ada ya, di buku mahal ada ya, rumus-rumus ini ya. Oke, silakan kalian catat yang warna pink di buku catatan kalian, 1 halaman dengan soal-soal sebelum, soal formula-formula sebelumnya. Tell me if you finish. Kita akan coba kita ubah, kita tukar posisinya. Kalau dari perkalian penjumlahan, sekarang dari penjumlahan, aduh salah lagi. Salah. Dari penjumlahan jadi perkalian. Oke. Apa rumusnya, Mi? Tadi, rumus perkalian jadi penjumlahan. Kalau Umi punya perkalian dari sin A kali cos A, maka kita punya dia adalah hasil dari jumlahan sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 kali sin A cos B. Betul? Iya, Mi. Nah, sekarang karena Umi mau ubah dia dari penjumlahan jadi perkalian, maka yang ini nggak boleh bentuk operasi nih, yang di sini, yang di dalam kurung A plus B ini dengan A min B ini nggak boleh dalam bentuk operasi, melainkan dalam bentuk satu bilangan atau satu variabel. Maka Umi punya sin P ditambah sin Q sama dengan apa nih? Titik. Oke, maka Umi punya, berarti kalau Umi punya seperti ini, Umi punya P-nya sama dengan A plus B. Kemudian Q-nya Umi punya sama dengan A minus B. Maka Umi harus nyatakan A dan B di sini, di sebelah kanan, menggunakan P dan Q. Maka kita bisa gunakan metode eliminasi. Kita eliminasi B-nya, kita punya P plus Q sama dengan 2A. Sehingga A-nya sama dengan apa?
P plus Q bagi 2. Kemudian dengan metode eliminasi juga, kita bisa cari Q-nya dengan eliminasi si A-nya. Kita bisa cari B, bisa kita cari dengan eliminasi A. Maka kita pakai min, kita punya P minus Q sama dengan 2B, maka B-nya sama dengan P minus Q bagi 2. Nah, kemudian kita ganti di sini. Sin A jadi sin P plus Q bagi 2. Kemudian cos B jadi cos P min Q bagi 2. Nah, ini berarti dari penjumlahan trigonometri, sin ditambah sin sama dengan 2 sin P plus Q bagi 2 dikali cos P min Q bagi 2. Any question sampai sini? Sehingga kalau Umi punya seperti ini, maka Umi punya sin P minus sin Q, hasilnya apa? Hasilnya 2 cos P plus Q bagi 2 sin P min Q bagi 2. Pakai rumus yang sama. Pakai logika yang sama. Berarti kalau Umi punya, ini kan sin min sin. Kalau Umi punya cos min cos, artinya Umi punya 2 dikali cos, plus ya. Cos plus cos, Umi punya 2 dikali P plus Q, cos P plus Q bagi 2, cos P plus P min Q, P minus Q bagi 2. Kemudian kalau Umi punya cos P dikurangi cos Q, maka kita punya negatif 2 sin P plus Q bagi 2 sin P min Q bagi 2. Oke, ini yang harus kalian tulis di buku latihan kalian. Buku catatan kalian. Oke. Kita punya rumusnya. Ternyata kalau kita punya penjumlahan bisa kita ubah jadi perkalian. Gimana caranya? Ya, caranya seperti ini formulanya. Kalau kita punya sin P plus Q, sin P plus sin Q, maka kita punya 2 kali sin P plus Q per 2 cos P dikali cos P min Q bagi 2. Kemudian kalau sin P minus sin Q, ingat berarti di sini aturan urutan itu diberlakukan ya, salihah ya. Jadi sin P plus sin Q itu pasti sama dengan sin Q plus sin P. Tapi kalau sin P minus sin Q itu beda hasilnya dengan sin Q minus sin P. Jadi ini sangat berpengaruh. Yang di sebelah kiri selalu P, yang di sebelah kanan selalu Q. Ada yang ingin ditanyakan? Any question please? Kira Umi mute, enggak kan? Umi suaranya terdengar kan dari tadi? Terdengar Umi. Okay, any question please? If you have other question. Belum ada. Jadi kalian dapat 1 halaman rumus full ya. Rumusnya banyak banget. Nah, ini udah rumus terakhir yang akan kita bahas di materi sudut rangkap di trigonometri. Nah? Belum Umi.
Okay, if you don't have question for the formula, I think we must move on to maybe ngerjain beberapa soal ya. Ya, sampai masih ada sekitar 5 sampai 6 menit lagi. Nah, jadi ini Umi ada soal tahun sebelumnya. Nanti akan Umi share. Ini sangat membantu banget buat kalian ngerjain soal ini untuk PAS nanti. PAS nanti Umi banyak banget ngambil soal yang mirip soal ini. Oke. Kita mulai dari nomor 15 ya. Okay, let's start in number 14. It is so easy, I think. Ya, easy bagi Umi nih, gitu kan. Oke, terlihat jelas ya. Umi punya pertanyaan nilai dari sin 95 derajat cos. Jelas nggak? Kalau nggak jelas Umi gedein lagi. Jelas. Jelas ya. Nah, Umi punya nilai dari sin 95 derajat cos 25 derajat ditambah cos 95 derajat sin 25 derajat. Kayak mana nih? Bisa ketebak nggak? Ini kan kalau misalkan 95 derajatnya Umi ganti A, 25 derajatnya Umi ganti B, jadi Umi punya sin A cos B ditambah cos A sin B. Berarti Umi punya apa hasilnya? Rumus apa ini? Sin cos ditambah cosin, rumus apa ini? Sin A plus B. Kalian menjadi penjumlahan. Rumus dari sin A plus B. Jadi buat ngerjain ini kalian jangan, oh, aku harus nyari sin 95 derajat berapa. Habis itu nyari cos 25 derajat berapa. Wah, sampai elek itu nanti. Kalian cukup jadikan dia sin A-nya berapa tadi? 95 derajat ditambah 25 derajat. Berapa sin 95 derajat tambah 25 derajat? Sin 120 derajat. Bisa nyari sin 120 derajat? Bisa ya. Dia di kuadran 2 berarti rumusnya 180 derajat minus 60 derajat. Maka kita punya dia adalah sin 60 derajat. Berapa ini sin 60 derajat? 1/2 akar 3. Setengah akar 3. Karena jadi kuadran 2 maka sinnya positif ya. Ya kita punya. Easy kan? Bayangin sampai AS-nya se-easy ini guys. Okay. Any question please before we move on to next question? No one? No one have question here? Ya, Mi. Okay. So let's move on. Move on to next question number 16. Kita punya nilai dari sin 75 derajat. I think you have know this. Umi udah pernah jadiin ini for example in our previous meeting. Umi udah pernah jadiin ini contoh dari materi apa pertemuan sebelumnya. Nilai dari sin 75 derajat adalah Umi udah pernah jadiin contoh loh. Masa lupa sih? Ya, 1/4 dikali akar 6 plus akar 2. Masa lupa? Umi udah pernah jadi contoh loh. Jadi dia diambil dari sin 40 derajat, di sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Ayo, masa yang udah pernah jadi contoh lupa? Nanti yang belum pernah jadi contoh gimana? Gitu kan? Next ya.
nomor selanjutnya. Nilai dari cos 195 derajat ini boleh kalian screenshot aja, nggak akan kami bahas karena ini sama cara nyarinya dengan 75 derajat. Jadi kalian boleh kerjain untuk latihan soal pekan ini. Udah? Nah, move on untuk nomor 18. Nomor 18 ini kita menggunakan bantuan sin demi kosami tandesa ya. Jadi Umi punya sin alfa. Sin alfa itu di sini segitiga siku-siku. Itu sama dengan 3/5. Ingat sin demi berarti siku-siku. Berarti kita punya depan alfa. Depan alfa itu 3. Miringnya 5. Berarti kita bisa tahu untuk sisi selanjutnya yang di samping alfa berapa yang ini? Sisi yang pink? 4, Nek. Triple Pythagoras, iya 4. Dari mana asal 4 nih? Misal Umi punya di sini X, kita punya X adalah akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sisi miring kuadrat dikurangi salah satu sisi tegaknya. Maka kita punya X-nya adalah 4. Dari mana Umi dapat 4? Dari Triple Pythagoras. Ngapalin ya? Oke, so kita punya nilai sin alfa 3/5. Cos alfa berapa? Cos itu apa? Sami. Berarti samping 4 dibagi miringnya. Sisi miringnya 5. Nah, perhatikan di sini. Kalau di sini diketahui alfanya adalah sudut lancip, berarti nilai cos alfa positif. Karena sudut lancip itu ada di kuadran 1. Tapi kalau Umi diketahui di sini sudut tumpul, maka nilai cos alfanya jadi negatif. Negatif 45. Kenapa? Karena di dalam sudut tumpul itu terletak di kuadran 2, yang artinya cuma sin yang positif. Cos dengan tangannya negatif nilainya. Diperhatikan baik-baik ini alfa dan betanya sudut apa ya. Kemudian kita udah punya ini untuk cos alfa. Next kita cari sin beta. Kita punya di sini. Ini betanya. Nah, sekarang Umi punya beta atau cos beta. Ini siku-siku. Umi punya cos beta itu adalah 12 samping per miring 13. Nah, maka Umi punya di sini triple-nya berapa? Y-nya berapa sama dengan? 15 ya. Coba cari dulu. 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Berapa? 169 dikurang 144. 25, Umi. Iya, akar 25. Berarti Y-nya adalah 5. 5. Jadi triple-nya 5, 12, 13. Maka kami punya sin beta sama dengan depan bagi 13. Oke, kita udah punya ini. Sekarang kita disuruh nyari berapa nilai dari cos alfa minus beta. Kayak mana cara nyarinya? Rumusnya apa cos alfa minus beta? Cos Alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Cos alfa, berapa cos alfa? 4/5. 4/5 ya. Dari sini 4/5. Kemudian cos beta, mana cos beta? Ini cos beta nih. Cos beta berarti kita punya 12/13. Tambah sin alfa. Sin alfa mana sin alfa? Nih si alfa nih. 3/5. Dikali sin beta mana sin beta? Nih si beta nih. Dikali 5/13. Maka kita punya di sini 48/65 ditambah 15/65. Udah sama penyebutnya, berarti tinggal ditambahin aja. 48 tambah 15 berapa? 63.
63/65. 5. Jadi kita punya positif 63/65. Mudah bukan? Insya Allah mudah Umi. Gitu ya. Oh, udah selesai ya jamnya. Umi mau bahas satu soal lagi boleh? Boleh, 5 Umi. menit ya? Afwan ya mengambil 5 menit waktu istirahat kalian. Semoga keikhlasan kalian berbuah jadi kepahaman. Amin. Oke. Next Umi mau bahas satu soal lagi. Nanti Umi share PDF-nya ya, PDF latihan soal ini supaya kalian bisa belajar sendiri. Nomor 19 sama kayak nomor 18, tapi perhatikan di sini betanya sudut tumpul. Berarti kalau betanya sudut tumpul, nilai tangan beta berapa? Negatif. Negatif ya. Kemudian nomor 20 juga sama dengan nomor 18 dengan 19. Di sini diketahui alfanya sudut tumpul, hati-hati. Nah, berarti kita punya cos alfanya negatif. Nanti kerjain sendiri, akan share soalnya. Kemudian, nah nih nomor 21 agak beda nih. Rumah-rumahnya ada hawa-hawa horor nih nomor 21. Enggak, justru menurut Umi nomor 21 itu lebih mudah dari nomor-nomor sebelumnya. Oke, perhatikan di sini untuk nomor 21. Kita mau cari nilai dari sin alfa minus beta. Pertama kita jabarin dulu. Rumus sin alfa minus beta itu apa? Sin alfa Cos beta min Minus cos alfa sin beta. ya kan? Kita udah tahu nih nilai sin alfa cos betanya, tapi kita belum tahu nilai cos alfa sin beta. Tapi kita diketahui alfa plus betanya tuh pi per 2. Berarti kalau Umi mau pakai rumus sin alfa plus beta sama dengan berapa? Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin Beta. Nah, sin alfa plus betanya pi per 2. Berarti Umi punya sin pi per 2 sama dengan cos alfa plus betanya kita punya dari sini itu 1/4, maka Umi punya 1/4 di sini ditambah cos alfa sin beta. Belum tahu nih cos alfa sin betanya berapa. Maka kita punya cos alfa sin beta sin pi per 2 berapa? 90. 90 derajat. Derajat. Berarti sin 90 derajat itu berapa? 1. 1. Kemudian karena ini kita punya 1/4 di sini, maka kita punya dikurangi 1/4. 1/4. Nah, kita punya nilai dari cos alfa sin beta sama dengan 3/4. Oke, berarti kita bisa masukin sekarang ke rumus sin alfa min beta. Jadi kita punya sin alfa cos betanya 1/4, cos alfa sin betanya kita punya 3/4. Sehingga kita punya 1 dikurangi 3, min 2/4, atau kita punya di sini min 1/2. min 1/2. Oke, mudah kan? Lebih mudah dari yang soal nomor 18 sampai 21 tadi, sampai 20 tadi. Oke, jadi kebanyakan nanti Umi akan tanya tentang konsep ya. Jadi hati-hati, mungkin yang Umi tanya cuma rumus. Kayak tadi di awal kita kan cuma nanya rumus ya. Sebenarnya 95 derajat tambah 25 derajat itu kan rumus sin A plus B kan. Nah, jadi hati-hati karena mungkin Umi cuma tanya seputar itu. Nanti akan Umi share soalnya. Soal bukan PAS ya, tapi soal latihan PAS. Tapi itu bakal mirip banget insya Allah dengan soal PAS. Jadi kalian coba kerjain mandiri, boleh tanya dengan chat Umi dan nanti simak untuk pembahasan latihan soal untuk sudut rangkap. Kan belum dibahas sudut rangkap, kemudian latihan soal buat apa lagi?
penjumlahan ke perkalian, kemudian latihan soal dari perkalian ke penjumlahan. Mereka mudah-mudah kok. Yang penting kalian punya cheat sheet-nya, punya rumusnya itu. Dihafal ya rumusnya ya. Karena Umi belum dapat izin buat ujian open book. Jadi kalian closed book masihan ujiannya. Oke, any question please sampai sini? Belum ada, Umi. Seperti itu, belum ada. Gampang kan soalnya? Okay, so enough for our meeting today. Please nanti standby buat ngikutin pembelajaran susulan Umi ya. Jadi Umi akan ngasih video susulan untuk ganti satu pertemuan kita yang kepakai untuk PTMT. Semoga nanti Sabtu selesai, insya Allah. Ya nanti semua buat kalian biasa full fokus untuk PAS, insya Allah. So, my apologies because I think Umi have many mistake here. Umi udah korupsi waktu, kemudian belum ada latihan untuk yang rumus barusan kita pelajarin. Ya, tolong harap bersabar ini ujian ya. Nanti Umi akan susulkan penggunaan rumus-rumus tadi di video hari Sabtu, insya Allah. So, let's close our meeting by reciting hamdalah and dua kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma and Umi close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Umi.